Shalom, selamat datang di online service AFC Evium. Apa kabar semuanya? Senang kami bisa melayani Anda semua. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan kasih Tuhan. Perkenalkan, nama saya Amin, selaku host Anda untuk kebaktian hari ini. Saya ingin menyambut Anda yang baru pertama kali bergabung dalam online service kami. Selamat datang, dan kami sangat senang dapat melayani Anda semua. Apabila Anda memiliki pokok doa atau pergumulan yang ingin Anda doakan bersama kami, ataupun Anda ingin membagikan doa Anda yang sudah terjawab, silakan klik tautan di bawah ini. Kami akan berdoa bersama Anda. Kami juga memiliki kelompok kecil yang nama iCare. Jangan ketinggalan untuk bergabung di iCare yang sudah tersedia. Silakan follow media sosial kami agar Anda dapat tetap terhubung dengan kami. Sebentar lagi kita akan masuk dalam penyembahan. Siapkan hati, berikanlah penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom AFC Evium. Hari-hari yang kita lalui, hari demi hari, setiap persoalan, setiap permasalahan yang boleh kita terima di dalam hidup kita. Hari ini kita mau sama-sama bersyukur bahwa kebaikan Tuhan boleh senantiasa menyertai di dalam kehidupan setiap kita. Segala pujian, hormat, dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Hidup kami ada di tangan-Mu. Kami adalah milik-Mu Tuhan, milik kepunyaan-Mu, kesayangan-Mu. Dan saat ini kami mau bersama-sama menaikkan pujian kami, syukur kami atas pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan, kekuatan yang baru hari lepas hari yang boleh kami terima di dalam Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu
bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Salam saudara, puji Tuhan kita bisa beribadah bersama-sama hari ini. Ini semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan semata. Saudara, kita bersyukur bersama-sama ketika kita bisa diberikan kesempatan untuk bisa beribadah bersama-sama. Terima kasih buat para volunteer yang hari ini boleh melayani bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Anda sekalian. Puji Tuhan, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, pada hari ini kita bersama-sama kita mau berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat hari ini, buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami bisa beribadah Tuhan. Tuhan memberkati ibadah kami, Tuhan memberkati firman-Mu hari ini Tuhan, dan biarlah firman-Mu Tuhan boleh berkarya di dalam kehidupan kami. Allah Roh Kudus, berkaryalah Tuhan untuk memberikan satu pertumbuhan yang baik di dalam kehidupan kami Tuhan, yang boleh menghasilkan satu buah yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu saat ini, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara, kondisi boleh berubah, di mana dunia diperhadapkan pada satu kekhawatiran yang luar biasa. Dunia diperhadapkan pada sesuatu yang berubah-berubah, tidak terkendali. Itu boleh saja terjadi, saudara. Tetapi hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwa ada pemeliharaan Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan akan diberikan judul Rahasia Pemeliharaan Tuhan. Apa itu rahasianya? Bersama-sama mau kita lihat bersama-sama di sini. Ada 3 rahasia yang mau kita lihat di sini. Bersama-sama kita akan baca di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7.
Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sekali lagi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, rahasia yang pertama di mana Tuhan bisa memelihara kehidupan kita, yang pertama adalah di situ ada kata serahkanlah. Kata serahkanlah di sini yaitu mengambil sesuatu dari diri kita dan menaruh sesuatu itu kepada orang lain. Ini gambaran dari serahkanlah. Dan ini membutuhkan sebuah tindakan. Ya, tidak bisa kita menyerahkan tapi tanpa ada satu tindakan. Harus ada satu tindakan untuk memberikan dan menaruh sesuatu kepada yang lain. Itulah yang Allah minta, saudara, untuk kita lakukan untuk menghadapi kekhawatiran yang terjadi ini. Saudara, kalau kita melihat konteks dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 ini, di sini Petrus mau menyampaikan, kalau di atasnya beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas tentang penggembalaan, kepemimpinan, itu konteks di atasnya, dan hari ini konteksnya melihat orang-orang muda. Jadi Petrus mau menyampaikan hal ini kepada orang-orang muda, dan dia mengatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Tentunya hal ini tidak mudah ketika kata-kata ini disampaikan kepada orang-orang muda. Karena orang-orang muda cenderung mereka lebih bersikap, aku mampu kok, aku bisa. Tanpa dia, bahkan tanpa Tuhan pun, banyak orang-orang muda sudah merasa mampu bahwa dia bisa mengatasi segala masalah di dalam kehidupannya. Sehingga ini tidak mudah, dan Petrus karena dia tahu orang-orang muda ini kecenderungannya seperti itu, dia memberikan firman ini kepada orang-orang muda. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-5 sampai ke-7, di sini demikian jugalah kamu, hei orang-orang muda, tundukkanlah kepada orang-orang yang tua. Ada kata tundukkanlah. Banyak orang-orang muda yang mereka susah untuk bisa menundukkan diri kepada orang-orang yang lebih tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Ya. Ini satu nasihat yang berikan Petrus kepada orang-orang muda yang biasanya mereka hidupnya ini congkak dan sombong, tidak mau merendahkan dirinya. Di sini lebih lagi dikatakan seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak. Ini kondisi orang-orang muda kebiasaan. Tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Dan ada kata ini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Di sini Petrus mau mengingatkan pada orang-orang muda untuk menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan. Ya, di sini kalau Petrus sendiri pernah muda. Jadi pada waktu Petrus dia melakukan satu perjalanan di situ, tiba-tiba dia bertemu dengan Yesus. Kalau kita lihat dalam Yohanes 21 ayat 18, ini Yesus ngobrol sama Petrus yang muda. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Di sini Yesus memberikan peringatan kepada Petrus. Ya, Petrus tahu betul kondisinya orang-orang muda karena dia pernah mengalami yang namanya muda. Dan ayat ini mengingatkan tadi dalam ayat yang ke-5 sampai yang ke-7 untuk orang-orang muda, tundukkanlah di situ, rendahkanlah dirimu, jangan congkak, dan serahkanlah
segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ini tidak mudah untuk anak-anak muda, orang-orang muda. Tetapi di sini firman Tuhan mau mengingatkan kalau engkau anak-anak muda, kalau engkau setiap jemaat Tuhan, ketika engkau mau menyerahkan kehidupanmu, ini merupakan satu rahasia pemeliharaan Tuhan. Ini yang pertama, yaitu serahkanlah. Saudara, di dalam perjanjian lama ada satu kisah di mana ini gambaran antara orang muda dengan orang tua. Kita bisa melihat di sini di dalam 2 Samuel pasal yang ke-15 sampai 2 Samuel pasal yang ke-18. Ini ada satu kisah di mana kisah antara Daud dan Absalom. Dan hari ini akan diceritakan bagaimana Daud, bagaimana Absalom. Daud mewakili orang-orang tua, sedangkan Absalom mewakili orang-orang muda. Kalau kita melihat di sini dalam kisah yang ada di dalam 2 Samuel mulai pasal 15 sampai 18 ini, mari kita akan menyimak dulu Absalom dulu. Orang muda, gambaran orang-orang muda. Di mana mulai pasal yang ke-15, karena Absalom ini biasanya anak-anak muda tidak mau dikalahkan. Absalom ini punya satu siasat bagaimana untuk memberontak terhadap ayahnya sendiri, Raja Daud. Dan mulai pasal yang ke-15 ini, Absalom memulai pemberontakannya, di mana ketika ada orang Israel yang datang di pintu gerbang, Absalom berdiri di tepi jalan dan menghampirinya dan mengatakan sesuatu yang tidak baik terhadap Raja Daud. Dan singkat cerita banyak orang-orang yang mulai tertarik kepada Absalom karena begitu ramahnya Absalom. Ketika habis ngobrol lalu dicium, ada satu perasaan yang nyaman yang diterima oleh orang-orang Israel dibandingkan ketika mereka berada di dalam kerajaan. Ini yang dilakukan oleh Absalom selama kurang lebih 4 tahun. Absalom melakukan itu terus menerus. Dan banyak orang-orang Israel yang orang-orang yang mulai lebih menyukai Absalom dibandingkan Daud. Dan singkat cerita, di sini Absalom mulai membuat satu skenario, satu cerita pemberontakan terhadap Daud. Dan Daud mendengar itu, apa yang dilakukan Daud? Daud tidak langsung marah atau bagaimana, Daud langsung menyingkirkan dirinya sendiri, dia langsung pergi dari kerajaan. Ini yang terjadi. Kalau kita melihat Absalom di sini, mulai pasal yang ke-16, Absalom mulai menyusun satu strategi. Ada 2 penasihat di sini, ada Ahitofel dan ada Husai, di mana mereka memberikan satu rencana bagaimana caranya untuk bisa membunuh Raja Daud. Kalau kita lihat di sini pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai kedua, di situ Ahitofel memberikan satu strategi. Berkatalah Ahitofel kepada Absalom, izinkanlah aku memilih 12.000 orang, maka aku akan bersiap dan mengejar Daud pada malam ini juga. Aku akan mendatangi dia selagi ia lesu dan lemah semangatnya, dan mengejutkan dia. Seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia akan melarikan diri, maka aku dapat menewaskan raja sendiri. Ini rencana jahat Absalom sebagai orang-orang muda. Tetapi di sini nasihat Ahitofel ini mulai digagalkan oleh Husai. Husai mengatakan di dalam ayat yang ke-11 dan 12, sebab itu kunasihatkan seluruh Israel dari Dan sampai Berseba berkumpul kepadamu seperti pasir di tepi laut banyaknya, dan engkau sendiri juga harus turut bertempur. Apabila kita mendatangi dia di salah satu tempat di mana ia
terdapat, maka kita akan menyergapnya. Ini yang dilakukan oleh Absalom, seperti embun jatuh ke bumi sehingga tidak ada yang lolos, baik dia maupun orang-orang yang menyertainya. Absalom dan pasukannya mulai merencanakan rancangan jahat terhadap Daud untuk mendapatkan suatu kemenangan dan bisa bertahta di dalam kerajaan. Ini yang dilakukan oleh Absalom, sang anak muda, di mana fokusnya adalah kemenangan, prestasi diri, itu yang dipikirkan oleh Absalom. Tetapi apakah yang dilakukan oleh Daud, apakah sama seperti yang dipikirkan oleh Absalom? Di sini ini merupakan satu rahasia bagaimana Daud mengalami yang namanya pemeliharaan Tuhan ini karena sikapnya yang luar biasa yang kita bisa melihat hari ini. Ya. Bersama kita buka kisahnya di dalam 2 Samuel 17 ayat 27 sampai 29. Ini pemeliharaan Tuhan yang ada atas Daud. Kalau kita melihat di dalam pasal 17 ayat 27 sampai 29, ketika Daud tiba di Mahanaim, maka Sobi bin Nahas dari Raba kota Bani Amon dan Makir bin Amiel dari Lodebar dan Barsilai orang Gilead dari Rogelim membawa tempat tidur pasu. Pasu ini tempat air yang terbuat dari tanah ya, untuk masak. Periuk belanga ini tempat memasak. Juga gandum, jelai, tepung, bertih gandum, kacang babi, kacang merah besar, kacang merah kecil, madu dadih, kambing domba, dan keju lembu bagi Daud dan bagi rakyat yang bersama-sama dengan dia untuk dimakan. Sebab kata mereka, rakyat ini tentu telah menjadi lapar, lelah, dan haus di padang gurun. Luar biasa. Di sini Daud mengalami yang namanya pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah kondisi ketika ia dikejar-kejar oleh Absalom. Tetap pemeliharaan ada atas Daud, bukan hanya Daud, tetapi Daud beserta dengan pasukannya mengalami yang namanya pemeliharaan Tuhan. Ini karena Daud adalah orang yang benar-benar menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Kalau kita melihat di sini, di dalam perjalanan ketika Daud dikejar oleh Absalom, kondisi yang mungkin kalau kita mungkin suasana hatinya sudah tidak enak karena dikejar oleh orang yang membenci kita, itu anaknya sendiri, satu kondisi yang tidak enak. Dia masih diperhadapkan pada Simei. Simei ini keturunan raja, masih dalam kerabatnya Raja Saul. Dan Simei ini dalam perjalanannya itu melempari Daud dan mengutuki Daud terus menerus dalam perjalanan, dikutuki terus dan dilempari batu. Coba saudara membayangkan dalam kondisi yang tidak enak, kondisi yang dikejar-kejar oleh orang yang jahat, masih ada orang yang mengutuki, dan orang itu bukan orang yang berkuasa. Orang itu adalah orang yang di jalanan, yang melempari batu sang raja. Kita bisa membayangkan, bisa saja Daud, dia langsung memerintahkan, menyerahkan pasukannya, mungkin penggal dia, atau jauhkan dia, bisa saja. Tetapi Daud ketika pasukannya mulai tidak suka, bagaimana raja? Biarkan saja. Ya. Ini yang dilakukan oleh Raja Daud, dan Raja Daud kalau kita melihat di ayat yang ke-12 mengatakan mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku. Dalam kondisi yang seperti itu dikutuki, Daud masih bisa memikirkan akan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Mengubahkan kutuk menjadi berkat. Itu doa Daud. Satu keyakinan Daud untuk dia berserah penuh kepada Tuhan. Di sini ini yang dilakukan oleh
Daud, satu sikap hati yang sangat baik sekali. Dan tiba saatnya di mana Absalom dan pengikutnya mulai dekat dengan tentaranya Daud. Di sini mulai Daud membuat satu strategi, buat strategi perang yang luar biasa di sini. Dan ada satu hal yang luar biasa di sini. Pasal yang ke-18 ayat yang ke-5, dan raja memerintahkan pada Yoab, Abisai dan Itai, demikian perlakukanlah Absalom orang muda itu dengan lunak karena aku. Dan seluruh tentara mendengar ketika raja memberi perintah itu pada semua kepala pasukan mengenai Absalom. Jadi kalau nanti Absalom ketangkap, jangan dibunuh, tapi perlakukan dia dengan lunak, dengan baik. Ini perintah raja kepada pasukannya. Tiba saatnya perang terjadi, banyak pertumpahan darah di sana, dan singkat cerita Absalom terbunuh di dalam peperangan ini. Dan ini kemudian ada satu sangkakala yang dibunyikan bahwa perang telah usai karena salah satu pihak sudah memenangkan peperangan itu. Dan setelah sangkakala dibunyikan, ada orang yang diutus untuk menyampaikan itu ke Raja Daud. Dan ketika mereka datang ke Raja Daud, ada dua orang di situ, ada Ahimaaz, ada juga orang Ethiopia. Di situ memberikan satu berita yang terjadi di medan perang. Dan mereka mengatakan bahwa pasukan kita menang. Ini yang terjadi. Tetapi yang dipikirkan Daud bukan bagaimana menang atau kalah. Bukan itu yang dipikirkan oleh Daud. Tapi ketika mereka datang kepada Daud, yang ditanyakan Daud adalah, selamatkah Absalom orang muda itu? Jadi dia bertanya kepada Ahimaaz, dan Ahimaaz tidak bisa menjawabnya. Lalu dia bertanya lagi kepada orang Ethiopia, selamatkah Absalom orang muda itu? Itu yang menjadi fokus Daud. Padahal Daud dijahati, Daud terancam untuk dibunuh oleh pasukan Absalom, tetapi Daud masih bisa memikirkan, selamatkah Absalom orang muda itu? Ini yang ada di pikiran Daud. Betapa pentingnya Absalom di mata Daud melebihi kemenangan. Kalau tadi Absalom fokusnya, dia tidak menyerahkan dirinya kepada Tuhan, tapi fokusnya adalah bagaimana caranya aku bisa menang dalam pertandingan, dalam pertempuran melawan pasukannya Daud, bagaimana aku bisa menang. Tapi beda dengan Daud. Daud lebih memikirkan, lebih penting memikirkan Salom daripada kemenangan yang terjadi. Kalau kita melihat di dalam ayat yang kedua dari pasal yang ke-19, pada hari itulah kemenangan menjadi perkabungan bagi seluruh tentara. Sebab pada hari itu tentara itu mendengar orang berkata, raja bersusah hati karena anaknya. Baru kali ini ketika mengalami satu kemenangan, hiruk pikuk kemenangan. Kalau sebentar nanti kita akan memperingati juga tanggal 17 Agustus juga hari kemenangan, itu ada satu hiruk pikuk kemenangan, sorak-sorai yang luar biasa yang terjadi. Tetapi dalam cerita ini, dalam kisah ini, justru ketika kemenangan terjadi, Daud malah bersusah hati karena fokusnya bukan kemenangannya. Fokusnya adalah bagaimana Absalom bisa diselamatkan. Tidak terjadi apa-apa atas Absalom. Kalau kita melihat di pasal yang ke-18 ayat ke-3, maka terkejutlah raja dan dengan sedih ia naik ke anjungan pintu gerbang lalu menangis setelah mendengar berita. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan, anakku Absalom, anakku Absalom, kalau aku mati menggantikan engkau, Absalom, anakku.
Ini yang disampaikan oleh Raja Daud, di mana kesedihan yang luar biasa karena ditinggalkan orang yang dikasihi, walaupun orang yang dikasihi ini membenci dia dan berniat untuk membunuh dia. Kalau kita melihat ayat yang keempat, raja menyelubungi mukanya dan dengan suara nyaring merataplah raja, anakku Absalom, Absalom anakku, anakku. Lalu masuklah Yoab menghadap raja. Di sini Yoab mulai mengingatkan Raja Daud dengan mencintai orang-orang yang membenci kepadamu dan dengan membenci orang-orang yang cinta kepadamu. Seolah-olah Daud ini lebih mencintai Absalom dibandingkan dengan orang-orang yang bersama dia selama ini. Karena mereka dibuat merasa bersalah ketika mereka memenangkan satu peperangan ini. Ini yang terjadi. Saudara, hari ini kita diajar untuk menyerahkan. Ya, untuk menyerahkan sesuatu itu memang tidak gampang. Tapi di sini kita diajarkan untuk bagaimana menyerahkan. Khususnya anak-anak muda, bagaimana kita mau menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Mulai latihlah untuk kita merendahkan diri, kita tidak sombong, kita benar-benar menyerahkan apa yang menjadi pergumulan kita kepada Tuhan. Ada ayat dalam Galatia 5 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Satu kemerdekaan, satu kemenangan yang sejati adalah ketika kita bisa mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Bukan fokusnya bukan pada kemenangan, bukan pada aku bisa menunjukkan sesuatu, tapi bagaimana kita bisa mengasihi sesamamu manusia, itu adalah fokusnya. Dan di sini kita diajar untuk bagaimana kita mau merendahkan diri untuk bisa menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan dengan kekuatan sendiri, bukan dengan kekuatan anak-anak muda, tetapi dengan kekuatan Allah, dengan kita mau menyerahkan kehidupan kita. Saudara, di sini hal yang kedua, kalau tadi menyerahkan ini merupakan rahasia yang pertama, rahasia yang kedua adalah segala kekhawatiranmu. Di sini bukan berbicara kekhawatiranmu, tetapi segala kekhawatiranmu. Jadi semua yang menjadi kekhawatiran kita, kita mau serahkan kepada Tuhan. Bukan yang prioritas saja, tetapi memang semuanya kadang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Kekhawatiran ini saling berhubungan menjadi kekhawatiran yang satu yang lebih besar yang menjadi momok kita. Ini kita mau serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan kita diajar di sini untuk kita mau menyerahkan. Apa yang menjadikan pergumulan kita saat ini? Beban hidup kita. Apakah itu sakit? Ataukah itu pergumulan untuk keperluan kebutuhan hidup? Atau pergumulan untuk membuka satu usaha baru? Ataupun banyak pergumulan permasalahan kita antara orang tua dengan anak, antara suami dengan istri, ataupun pergumulan yang lainnya yang membuat ini menjadi beban kita, menjadi sesuatu yang membuat rasanya berat hidup ini. Firman Tuhan hari ini mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Semua yang menjadikan kekhawatiranmu, serahkan. Ya, seperti kita membawa satu beban yang berat di dalam pundak kita, jangan terus kita bawa terus beban itu. Tapi serahkanlah beban itu kepada Tuhan. Dan hidupmu akan ringan. Karena engkau percaya penuh
kepada Tuhan yang memegang kehidupanmu. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Rahasia yang ketiga di sini adalah kepadanya. Bukan menyerahkan kepada orang lain, bukan menyerahkan beban yang kita punya kepada orang-orang terdekat ataupun orang lain, tetapi katakan kepadanya. Masih ingat saudara firman Tuhan dalam Matius 11 ayat 28, ya, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kepadanya, Tuhan menunggu kapan kamu menyerahkan bebanmu, kapan kamu menyerahkan pergumulanmu. Kenapa kamu kok masih berjalan dengan kekuatanmu sendiri, melakukan segala sesuatu dengan kekuatanmu sendiri? Serahkan semuanya kepadaku, maka aku akan bertindak, maka aku akan memelihara engkau. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita 3 poin ini, bagaimana ini rahasia, bagaimana Tuhan bisa berkarya sepenuhnya di dalam kehidupan kita, bisa memelihara kehidupan kita. Yang pertama adalah serahkan. Yang kedua, segala kekhawatiranmu. Yang ketiga, kepada siapa? Hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan, biar ini boleh mengingatkan kita, hai engkau anak-anak muda, orang-orang muda, dan setiap kita yang mendengarkan akan firman Tuhan pada hari ini, kita mau belajar firman Tuhan ini. Katakan firman Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Puji Tuhan, biarlah ini boleh menjadi kekuatan kita. Bersama-sama kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Bersama-sama kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami boleh diperhadapkan pada banyak hal yang seringkali membuat kami khawatir, yang seringkali membawa hidup yang berat di dalam kehidupan kami untuk melaluinya. Tuhan, hari ini Tuhan, ajarkan kami untuk kami mau menyerahkan seluruh kekhawatiran kami kepada Engkau Tuhan. Kami mau menyerahkan Tuhan karya-Mu, segala pekerjaan-Mu di dalam kehidupan kami. Bukan dengan kekuatan kami, tapi biarlah kekuatan-Mu, hikmat-Mu Tuhan boleh mengerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan, berdoa buat setiap umat-Mu saat ini Tuhan. Yang sakit Tuhan, Engkau menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun sakit yang mereka derita saat ini Tuhan, dengan bilur-bilur darah-Mu Tuhan, Tuhan mengangkat, Tuhan menyembuhkan dengan bilur-bilur darah-Mu. Sembuhkanlah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Yang berdoa juga Tuhan buat setiap jemaat-Mu saat ini yang sedang bergumul untuk kebutuhan hidup mereka. Tuhan, Kau Allah yang mencukupkan segala sesuatu Tuhan. Apa yang mereka usahakan Tuhan membuatnya berhasil. Dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan mereka. Tuhan, mungkin mereka memiliki satu pergumulan dalam kehidupan mereka Tuhan. Pergumulan antara suami dengan istri. Pergumulan antara orang tua dengan anak Tuhan. Engkau memberikan satu kasih yang luar biasa atas setiap keluarga demi keluarga yang ada. Untuk pemulihan boleh terjadi di setiap keluarga-keluarga, khususnya atas jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami berdoa Tuhan. Buat setiap pergumulan jemaat-Mu saat ini kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biar Tuhan memegang kendali, Tuhan sendiri yang boleh berkarya atas seluruh kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Mari bersama-sama saudara kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita mohonkan berkat Tuhan turun atas kita. Turunlah kiranya damai sejahtera, sukacita daripada Roh Kudus boleh menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik akan menyertai kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan,
kita sudah beribadah hari ini, dan biarlah kita senantiasa hidup di dalam kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita, untuk kita mengasihi Tuhan, untuk kita mengasihi sesama. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah kita minggu depan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.